Yang lebih fatal lagi, ada juga rumah sakit yang berani terang-terangan minta deposit kepada keluarga pasien agar pasien cepat ditangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bugar. Semoga selalu terpancar di setiap jengkal langkah kita di tengah dimensi kehidupan. Senang sekali rasanya saya bisa hadir kembali menyapa Anda dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Masih di Tejo Naga Sakti Channel tentunya, yang mengupas tuntas terkait realitas sosial, terlantar sakit, kisah-kisah nyata di sekitar kita, dan juga dimensi kemanusiaan. Di tengah momentum perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, perkenankan saya mengucapkan dirgahayu kemerdekaan RI yang ke-77, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Pada momentum kali ini saya masih membahas seputar penolakan pasien yang dilakukan penyedia layanan kesehatan. Sanksi hukum yang telah dilakukan penyedia layanan kesehatan yang telah dibahas di video sebelumnya, dan saat ini saya akan mencoba mengupas terkait penyebab dan alasan kenapa rumah sakit melakukan penolakan, apa indikasinya. Yang tak kalah penting adalah terkait rescue atau penyelamatan. Anda sebagai keluarga atau Anda sebagai relawan pendamping terhadap pasien gawat darurat, ketika Anda menghadapi penolakan, sementara di sisi lain Anda juga harus menyelamatkan pasien yang Anda dampingi dalam kondisi gawat darurat. Apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menghadapi hal dilema tersebut? Langkah cerdas apa yang harus Anda lakukan ketika Anda menghadapi penolakan penyedia layanan kesehatan, sementara Anda juga harus memikirkan kondisi pasien? Jangan sampai ujungnya Anda justru tidak fokus kepada kondisi pasien Anda yang dalam kondisi gawat darurat. Anda terlibat perdebatan sengit dengan penyedia layanan kesehatan yang telah melakukan penolakan terhadap pasien Anda. Konsentrasi pecah, sementara pasien kondisi cengap-cengap, Anda tidak fokus. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pokok utama atau inti dari pembahasan kita, tentunya Anda juga harus tahu klasifikasi rumah sakit yang ada di kota Anda. Misalnya saja klasifikasi tipe A, B, C, dan juga D. Jangan sampai pada saat Anda evakuasi pasien emergensi atau gawat darurat, Anda salah langkah atau strategi, dibawa ke rumah sakit tipe C atau D di mana IGD-nya ampar-amparan. Kenapa saya bilang ampar-amparan? Misalnya tidak tersedia fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien emergensi atau gawat darurat. Misalnya saja tidak tersedianya ventilator bagi pasien koma. Ini akan menjadi sebuah hal yang dilema, baik bagi Anda sebagai relawan pendamping maupun bagi keluarga dari pasien tersebut maupun bagi rumah sakit itu sendiri. Sampai di pembahasan ini tentunya Anda sudah mulai paham dan sedikit ada gambaran terkait penanganan emergensi. Jika Anda punya pengalaman yang menyesakkan dada terkait pendampingan pasien emergensi, misalnya di IGD penanganan lamban, atau Anda harus melakukan rujukan ke rumah sakit lain, atau Anda juga harus mencari ruang ICU misalnya. Jika Anda punya pengalaman yang dimaksud, Anda bisa sharing atau tulis komentar di bawah video ini sebagai bentuk sharing. Meski benar ada penolakan, terkadang ditemukan masyarakat salah persepsi atau pemahaman. Rumah sakit yang disasar ternyata tidak memiliki peralatan medis yang dibutuhkan oleh pasien. Dipastikan rumah sakit tersebut akan menyarankan kepada keluarga pasien untuk dirujuk. Beberapa kasus yang pernah terjadi terkait penolakan pasien, saya pernah mendapatkan informasi langsung dari masyarakat, dikabarkan ada penolakan pasien bayi. Ternyata pada saat cross-check, MOD rumah sakit tersebut melaporkan dan mengirim gambar, "Pak, tidak ada penolakan pasien, semua dilayani di IGD rumah sakit." Kemudian ada beberapa kasus terjadi terkait pasien darurat. Warga atau masyarakat evakuasi pasien darurat ke rumah sakit yang ternyata tidak memiliki peralatan medis yang dibutuhkan pasien tersebut. Secara otomatis, rumah sakit tersebut pun harus melakukan rujukan ke rumah sakit di mana ada bed ICU kosong. Dan itu tentunya butuh waktu. Ini yang kerap menjadi dilema.
Namun ada juga rumah sakit yang secara vulgar, terbuka dan terang-terangan menyuruh keluarga pasien untuk dilakukan atau dibawa ke rumah sakit lain ketika melihat pasien tersebut kondisi berat. Kenapa tim medis menganjurkan atau menyuruh ke rumah sakit lain? Karena tim medis tersebut sudah tahu bahwa rumah sakitnya tidak menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pasien berat tersebut. Yang terdengar akhirnya penolakan pasien jadi viral dan heboh. Ada juga tim medis IGD rumah sakit menolak pasien darurat karena keluarga pasien atau pasien tidak memiliki klaim jaminan. Namun ada juga rumah sakit yang menolak pasien karena ada instruksi dari atasannya, diprioritaskan yang memiliki klaim jaminan pribadi, sehingga berdampak kepada pasien penyandang SKTM atau surat keterangan tidak mampu bagi warga miskin. Yang lebih fatal lagi, ada juga rumah sakit yang berani terang-terangan minta deposit kepada keluarga pasien agar pasien cepat ditangani. Ada satu studi kasus terjadi penolakan pasien di kawasan Kota Bekasi, Jawa Barat dan terjadi pada tahun 2019, dan kebetulan saya terlibat dalam penanganan tersebut. Karena rasa penasaran, saya mencoba menelisik dan ternyata selama berbulan-bulan tim medis, karyawan dan juga dokter di rumah sakit tersebut tidak mendapatkan gaji karena dikabarkan rumah sakit tersebut terancam gulung tikar. Nah, ini ada persoalan lain. Namun demikian, tentunya kita sebagai keluarga atau relawan pendamping harus tahu pada saat terjadi penolakan harus dibawa kemana. Nah, dari kasus-kasus yang terjadi seperti yang terjadi tahun 2019 itu, tentu kita menjadi pelajaran buat kita. Nah, setelah dicari tahu ternyata rumah sakit kecil tersebut sepi pasien. Rumah sakit swasta dibangun sepi pasien tentu menunggu kebangkrutan. Terlepas dari alasan apapun, rumah sakit swasta dibangun cenderung komersial. Aspek kemanusiaan nomor kesekian lah. Tidak ada pemilik rumah sakit atau mereka membangun rumah sakit itu merugi. Terkait penolakan pasien yang dilakukan oleh rumah sakit, ternyata banyak versi dan ragam alasan yang melatar belakangi. Nah, di edisi selanjutnya saya akan mencoba membahas strategi evakuasi pasien gawat darurat, dan nantikan di video berikutnya. Jika Anda punya pengalaman terkait pelayanan rumah sakit atau pembahasan terkait di atas, tentu Anda bisa menuliskan komentar di bawah video ini. Jika tayangan ini dianggap bermanfaat dan memberikan secerca edukatif pencerahan, jangan lupa like dan subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.